Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsipa dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar tingkat 2 semester 4 Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang monumental umat Islam dalam IPTEX. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu tugas AIK. Masa kejayaan Islam di bidang IPTEX terjadi pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Dia adalah khalifah dinasti Abbasiyah yang berkuasa pada tahun 786. Banyak lahir tokoh dunia yang kitabnya menjadi referensi ilmu pengetahuan modern. Kemudian ada sebab kemajuan umat Islam di bidang IPTEX. 1. Agama Islam. Menurut Al-Hasan dan Hil, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW memberikan dorongan yang sangat kuat bagi umatnya untuk melakukan pencapaian-pencapaian di bidang sains dan teknologi. 2. Pemerintahan yang berpihak pada ilmu pengetahuan. 3. Bahasa Arab. Sejak awal pemerintahan dinasti Umayyah, ilmu pengetahuan dari Yunani dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Menurut Al-Hasan dan Hil, para Sultan ketika itu sepenuhnya menyadari bahwa tidak mungkin ilmu pengetahuan berkembang di dunia Islam jika ilmu-ilmu tersebut tertulis dalam bahasa non-Arab. 4. Pendidikan. Untuk memicu laju perkembangan ilmu pengetahuan itu, para khalifah mendirikan sekolah-sekolah, lembaga pendidikan tinggi, dan perpustakaan. 5. Penghormatan kepada ilmuwan. Al-Hasan dan Hil mencatat bahwa ilmuwan pada era keemasan Islam mendapatkan perhatian yang besar dan dari kerajaan. Para ilmuwan masa itu dipenuhi kebutuhan dan fasilitasnya. 6. Maraknya penelitian. Kerajaan mendorong para ilmuwan untuk melakukan penelitian di berbagai bidang. Salah satu contohnya adalah riset ilmu matematika oleh Al-Khawarizmi. Sang ilmuwan telah menghasilkan konsep-konsep matematika yang begitu populer dan masih tetap digunakan hingga sekarang. 7. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional menjadi salah satu sarana komunikasi yang efektif antar peradaban dan mempercepat proses kemajuan teknologi. Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Islam. Yang pertama, perpecahan umat Islam. Adanya perpecahan umat Islam sendiri merupakan faktor yang menyebabkan kemunduran Islam. 2. Ilmu pengetahuan yang menyimpang. Islam adalah agama yang sangat menghargai ilmu pengetahuan sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW dan sesuai dengan Al-Quran. 3. Kurangnya kesadaran umat Islam akan pentingnya ilmu pengetahuan. Upaya-upaya kebangkitan kembali umat Islam dalam IPTEX. Ki Haji Ahmad Khalid Ridwan menyatakan optimisme bahwa Islam akan kembali berjaya di muka bumi. Ridwan menyebutkan saat ini merupakan momen kebangkitan Islam kembali. Seperti janji Allah, 700 tahun pertama Islam berjaya, 700 tahun berikutnya Islam jatuh, dan sekarang tengah mengalami periode 700 tahun 3 menuju kembalinya kebangkitan Islam. Meskipun saat ini umat Islam banyak ditekan, semua upaya ini justru semakin memperkuat eksistensi Islam. Sesuai janji Allah yang menyatakan bahwa melemahnya umat Islam ibarat paku, semakin ditekan, Islam akan semakin menancap dengan kuat. Upaya lainnya adalah kembali pada tradisi keilmuan dalam agama Islam. Dalam agama Islam, jelasnya ada dua jenis ilmu, yaitu ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Yang termasuk golongan ilmu fardu ain adalah Al-Quran, hadis, fikih, tauhid, akhlak, syariah, dan cabang-cabangnya. Sedangkan yang termasuk ilmu fardu kifayah adalah kedokteran, matematika, psikologi, dan cabang-cabang sains lainnya. Sementara upaya ketiga adalah dengan mewujudkan sistem yang berdasarkan syariah Islam.
Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.